Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bremana Tenaya, saudara. Hari ini di peringatan Hari Buruh Internasional digelar di sejumlah daerah. Dan ini adalah visual terkini, saudara, di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di mana memang, saudara, ini buruh sudah mulai bergerak untuk kemudian nanti akan berkumpul di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Karena untuk hari ini pusat kegiatan peringatan Hari Buruh memang ditempatkan di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Dan jika dari informasi yang sebelumnya kami dapatkan, saudara, acara sekiranya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berakhir pada pukul 12.30 siang nanti. Namun jika kita lihat juga di beberapa titik, saudara, ini para buruh sudah mulai bergerak tentunya sejak pagi. Tidak hanya dari wilayah Jakarta saja seperti yang ada di Pulau Gadung di visual sisi kanan di layar kaca Anda, saudara, namun juga dari sejumlah wilayah juga di luar Jakarta, seperti dari Banten dan juga dari Jawa Barat yang tentunya mereka juga akan nantinya berkumpul beramai-ramai bersama ke kawasan Monas Jakarta Pusat. Dan tentunya di kawasan Monas ini juga akan nanti dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saudara, kita akan pantau langsung bagaimana situasi di Monas, Jakarta Pusat jelang peringatan Hari Buruh pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Alfa Farid. Selamat pagi, Putu. Kalau untuk pukul 8.22 ini, seperti apa kondisi di sana? Apakah sudah ada yang dimulai acaranya ataupun rangkaian acaranya? Ya, selamat siang Bremana dan juga saudara. Seperti yang Anda bisa dengarkan begitu ya, bagaimana suara nyanyian-nyanyian begitu atau hiburan untuk para buruh ataupun juga pihak-pihak yang kemudian ingin ikut memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Silang Monas. Ini sudah mulai kita bisa dengar sama-sama. Artinya memang acaranya ini sudah mulai dibuka begitu. Kalau kita lihat dari susunan acara ini memang dibuka terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan hiburan, seperti nanti misalnya yang saat ini sedang ada di belakang saya adalah salah satu penyanyi begitu yang bernama Yeni Inka, nanti ada Wika Salim, kemudian juga ada Tim X. Nanti ini juga merupakan bagian begitu kenapa kemudian hiburan ini disimpan di awal, karena di kawasan Silang Monas sendiri, buruh yang baru bergerak baik itu dari kawasan Jakarta Timur, kemudian ada dari Tangerang, ada dari Bekasi, bahkan ada yang dari Jawa Barat, ini masih berada di sekitaran Silang Monas dan belum masuk ke area Monasnya sendiri. Sehingga untuk kemudian memberikan waktu bagi buruh yang mau ikut bergabung memperingati peringatan Hari Buruh Internasional 2025, maka ini diisi terlebih dahulu dengan hiburan, baru nanti akan sama-sama mendengarkan apa saja aspirasi dari federasi-federasi atau perkumpulan buruh untuk kemudian nanti disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya lihat selain ada artis-artis begitu ya, ataupun juga penyanyi yang akan memberikan hiburan, juga sudah ada Raffi Ahmad, kemudian juga ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang ikut hadir begitu di kegiatan pada hari ini. Tentu saja nanti akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto juga bersama-sama mendengarkan aspirasi. Setidaknya Bremana dan juga saudara, ada 6 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden pada hari ini. Ini merupakan kesempatan pertama kali setelah 60 tahun, di mana kalau biasanya kita lihat begitu ya, peringatan Hari Buruh ini dilakukan di area luar DPR ataupun juga di area Patung Kuda kalau di Jakarta. Kemudian serempak begitu juga terjadi di bagian-bagian lain di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal yang berbeda ini kami lihat pada pagi hari ini, di mana justru ruang itu dimunculkan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mempersilahkan
federasi-federasi buruh ini berbicara secara langsung di kawasan Silang Monas. Tapi tentu saja ini tidak mungkin efektif begitu jika nantinya tuntutan dari para buruh ini tidak kemudian dieksekusi dengan baik itu oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pemerintah ataupun DPR dengan perwakilannya Sufmi Dasko yang hadir sebagai Wakil Ketua DPR RI. 6 tuntutan yang tadi saya sampaikan di awal, Brehmana dan juga saudara, tentu saja ini berkaitan dengan upah para pekerja, di mana yang mereka sampaikan sebelumnya masih banyak buruh terutama di pabrik, kemudian juga di tempat-tempat lain, ini yang belum sesuai upahnya, kemudian waktu kerja atau masa kerja ini juga jadi permasalahan. Sehingga itu yang diharapkan bisa kemudian diperbaiki dengan adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengacu pada keputusan MK salah satunya, Mahkamah Konstitusi yang sudah membatalkan atau menganggap Omnibus Law terkait dengan cipta kerja ini inkonstitusional. Ada setidaknya 7 poin yang harus dilakukan begitu pada revisi Undang-Undang Tenaga Kerja jika menganut pada putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya soal itu saja, tapi juga ada hal-hal lain yang diminta, khususnya soal misalnya perlindungan pekerja rumah tangga yang ini sebetulnya dirangkum dalam rancangan atau revisi PPRT begitu ya, yang ini juga masih bergulir nasibnya di DPR. Apakah kemudian perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, kemudian upah dan waktu kerja yang juga sesuai ini bisa masuk ke dalam undang-undang tersebut dan segera disahkan oleh DPR dan juga diteken oleh pemerintah. Ini juga menjadi satu harapan besar supaya mereka bisa bekerja juga dengan perlindungan dan juga dasar hukum yang jelas. Tidak hanya soal PPRT Ketenagakerjaan, tapi juga soal revisi terkait dengan undang-undang yang ada beberapa poin begitu ya yang tadi disampaikan. Harapannya tentu saja baik itu PPRT, Ketenagakerjaan, kemudian juga pemberantasan korupsi, ini semua bisa dilakukan supaya mereka bisa bekerja dengan aman dan juga nyaman. Tadi juga beberapa yang kami dengar begitu ya, ada yang meminta agar upah para pekerja ini bisa setidaknya di atas UMR dan waktu kerjanya ini juga bisa pas begitu. Selain itu terkait dengan outsourcing ini juga ada tuntutan dari mereka supaya sistem outsourcing ini dihapuskan dan semuanya bisa mendapatkan kontrak ataupun juga menjadi karyawan tetap di perusahaannya masing-masing. Masih ada banyak hal yang nanti akan disampaikan karena nanti bukan hanya dari satu federasi saja dari KSPI misalnya, tapi ada banyak sekali federasi-federasi buruh dari berbagai macam jenis begitu ya buruh ini juga menyampaikan aspirasinya di Monas. Jadi kita tunggu nanti Brehmana dan juga saudara kira-kira apa saja yang disampaikan dan apa bukti konkret yang nanti akan dilakukan begitu ya. Apakah Satgas PHK yang kemarin juga menjadi tuntutan dari buruh akan di ACC begitu oleh pemerintah dari diskusi yang juga sebelumnya sudah dibuka baik itu oleh Sufmi Dasko dan juga oleh Menteri Sekretariat Negara bersama juga dengan Sekretariat Kabinet begitu ya, Teddy Indrawijaya kemarin juga sudah membuka forum dengan buruh. Apakah kemudian poin-poin dari hasil pertemuan itu juga akan dibahas di sini, kita masih nantikan bersama-sama karena aksi ini bukan hanya di Silang Monas saja tapi juga terjadi di depan DPR begitu ya. Jadi kita nantikan nih Brehmana dan juga saudara, himbauan juga untuk masyarakat yang akan beraktivitas karena ini juga mengingat masih tanggal merah, jadi untuk menghindari utamanya adalah kawasan Silang Monas. Brehmana. Baik, sudah mulai ramai dan juga sudah ada hiburan kegiatan di sana. Terima kasih Nimputu Trisnanda dari kawasan Monas, Jakarta bersama juru kamera Alfa Farid. Dan saudara dari Monas kita langsung beranjak ke kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ada rekan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman di sana. Selamat pagi, Bene. Seperti apa di sana? Apakah memang masih ada buruh di sana yang belum datang ataupun sudah menuju ke kawasan Monas? Ya, Brehmana, memang kalau dari situasi saat ini para buruh justru sudah mulai bergerak begitu ya, Brem, ke kawasan Monas rencananya nanti. Memang tadi ketika sebelum berangkat ini sempat dibuka langsung oleh Kapolres Jakarta Timur untuk pelepasan para buruh ini, Nicholas Ari Lilipali begitu, dan juga Ketua Umum KSPSI Yani Jumhur Hidayat, di mana tadi kalau kami menerima informasinya sekitar 4.800 kendaraan
yang berada di kawasan industri Pulau Gadung yang nantinya akan bergerak menuju ke arah Monas. Tapi tidak hanya titik kumpul tidak hanya di daerah Pulau Gadung saja. Tadi kalau memang kami dengarkan begitu pernyataannya, ini akan bertemu di daerah Cempaka Putih, di mana dari para buruh yang berkumpul di daerah Jakarta Utara nantinya akan bertemu di kawasan Cempaka Putih untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Monas. Dan nantinya memang direncanakan para buruh ini, ya Brem, kalau kita lihat memang ini sudah berkumpul dari titik kumpul satu dengan yang lainnya, dari para buruh KSPSI dengan serikat pekerja yang lainnya juga ini sudah mulai berkumpul di kawasan Cempaka Putih untuk melanjutkan perjalanan ke kawasan Monas. Kalau dari informasi yang kami terima, nantinya juga Presiden Prabowo Republik Indonesia juga akan mendatangi acara tersebut begitu, di mana ada beberapa poin yang disampaikan oleh para buruh ini. Setidaknya kalau dari informasi yang kami dapat ada 6 poin. Salah satunya ini terkait dengan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan begitu Brem, kemudian memperbaiki pesangon, kemudian juga upah layak serta pengakuan terhadap keberadaan pengemudi ojek daring. Nah, memang kalau dari situasi saat ini situasinya masih di area atau kawasan sekitaran Pulau Gadung Jakarta Timur begitu, di mana kalau dari informasi kami terima nantinya di titik kumpul di Monas ini akan ada sekitar 200 ribuan buruh yang akan berkumpul di Monas, tidak hanya dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tapi juga dari KSBSI atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dan masih banyak serikat pekerja lainnya begitu. Kalau kami dapatkan juga informasinya dari para buruh sekitar Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, bahkan hingga Bogor juga berkumpul begitu Brem untuk menuju langsung ke Monas begitu Brem. Baik, Bene, dari pengamatan Anda dalam perjalanan mengikuti para buruh ini, seperti apa lalu lintas di sana? Apakah ada rekayasa khusus ataupun kemacetan di sana? Ya, bagaimana memang untuk situasi pada hari ini, situasi di Jalan Raya sendiri ini cukup lengang. Memang tadi kalau dari pernyataan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Ade Ari Lilipali, maksud kami Nicholas Ari Lilipali, begitu, di mana sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas, di mana juga sudah ada mobil patwal yang mengawal para buruh ini untuk nantinya bisa langsung menuju ke Monas. Sekarang kita ketahui memang para buruh ini menggunakan kendaraan roda 2 begitu ya, atau motor untuk menuju ke arah Monas, dan yang dikhawatirkan memang ini adalah kondisi jalanan bagi pengguna jalan yang lain, karena mungkin akan sedikit terganggu akan adanya acara May Day ini di area Monas. Kalau dari informasi yang kami terima juga, memang ada 8 titik yang sudah dikondisikan dari pihak Polres Metro Jakarta Timur dan juga bekerja sama dengan Polda tentunya. Ini diantaranya memang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, kemudian juga ada Jalan Raya Tomang yang hingga menuju ke arah Monas, dan sejumlah rekayasa lalu lintas ini beberapa kepolisian juga sudah diterjunkan di beberapa titik untuk mengatur jalannya konvoi hingga ke kawasan Monas. Begitu, Bre. Baik, buruh dari kawasan Pulau Gadung sudah mulai berjalan dan masih dalam perjalanan ke Monas, dan sudah ada juga pengalihan ataupun upaya antisipasi lalu lintas di sana. Terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan saudara, kini kita beralih ke Karawang, Jawa Barat. Juga ada rekan kami jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di sana. Selamat pagi, Adi. Kalau di Karawang sendiri bagaimana kondisinya? Apakah mereka sudah bergerak menuju Jakarta? Dan juga saudara, pantauan kami beberapa bus tadi sudah mulai bergerak, dan saat ini ada gelombang kedua para buruh yang baru saja datang, kemudian nantinya juga mereka akan berangkat ke Jakarta. Namun berdasarkan wawancara kami dengan salah satu koordinator aksi Hari Buruh Internasional dari Karawang, khusus dari KASBI, mereka tidak ke Monas, namun demikian mereka akan melakukan aksi ke DPR RI dengan menyampaikan sejumlah aspirasinya, salah satunya tolak sistem outsourcing, kemudian tolak PHK akibat alasan dari efisiensi, serta pengesahan RUU Ketenagakerjaan, dan tolak juga sistem magang yang hari ini terjadi di wilayah Kabupaten Karawang.
Bre dan juga saudara, pergerakan buruh hari ini kami pantau dari sejumlah kawasan industri juga sudah mulai bergerak ke arah Jakarta, mulai dari kawasan industri Surya Cipta, kemudian KIC, Indo-TIC, dan sejumlah zona industri lainnya. Total berdasarkan data yang kami terima dari koordinator aksi hari ini, ada sekitar 15 hingga 25 buruh yang berangkat ke Jakarta. Mereka berangkat ke Jakarta menggunakan sejumlah armada bus, kendaraan pribadi, dan beberapa di antaranya bahkan kami lihat ada pula yang menggunakan kendaraan roda 2 menggunakan jalur arteri Kabupaten Karawang. Sementara terkait antisipasi terjadinya kepadatan atau kemacetan di jalan tol sepanjang perjalanan dari wilayah Kabupaten Karawang hingga ke tujuan aksi peringatan buruh di Monas Jakarta, sejumlah aparat kepolisian ini melakukan pengawalan sepanjang perjalanan para buruh melakukan aksi mereka dari wilayah Karawang hingga ke Jakarta. Mereka dikawal mulai dari titik pemberangkatan awal di wilayah Kabupaten Karawang, mulai dari wilayah Karawang Timur, gerbang tol Karawang Timur, tempat saya melaporkan. Kemudian juga wilayah Karawang Barat, gerbang tol Karawang Barat, Dauan, serta wilayah Cikampek. Satu rombongan dikawal oleh satu kepolisian untuk bisa mengarahkan para buruh agar kemudian tidak terjebak kemacetan dan tidak menimbulkan kepadatan yang terjadi akibat dari banyaknya iring-iringan kendaraan para buruh yang berangkat menuju ke wilayah Jakarta. Dan informasi kami terima, ada 2 gelombang keberangkatan buruh dari Kabupaten Karawang. Pertama yang kami pantau tadi sekitar pukul 7.00 para buruh sudah mulai berangkat. Namun demikian, kami pantau juga saat ini banyak juga buruh-buruh yang baru datang, kemudian nantinya akan diberangkatkan pukul 9. Metode pemberangkatan yang diatur dalam 2 gelombang ini bertujuan agar kemudian di dalam tol nanti tidak terjadi penumpukan kendaraan para buruh yang akan berangkat ke Jakarta, sehingga aksi para buruh menuju kerja ini tidak menimbulkan atau mengganggu aktivitas lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali. Dan saudara jangan beranjak karena breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini.